Saudara, Garuda Muda tersingkir dari ajang Piala AFF U19 meski menang besar 5-1 melawan Myanmar. Dalam pertandingan terakhir grup A yang menentukan, PSSI menduga ada praktik main mata di pertandingan Vietnam melawan Thailand untuk sengaja menyingkirkan Indonesia dari turnamen. PSSI menduga ada prinsip fair play yang diabaikan pada pertandingan grup A Piala AFF U19 antara Vietnam kontra Thailand kemarin malam. Laga itu merupakan pertandingan penentuan lolosnya dua negara posisi teratas di grup A ke fase semifinal Piala AFF U19. Pertandingan Vietnam melawan Thailand berakhir dengan skor 1-1. Namun diduga skor ini merupakan hasil main mata antara kedua tim untuk menyingkirkan Indonesia dari ajang Piala AFF U19 tahun 2022. Dengan adanya dugaan ini, PSSI berencana mengajukan protes kepada Federasi Sepak Bola ASEAN AFF. Ini diungkapkan Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan di akun Instagram pribadinya @muhammadiriawan84. Kalau mainnya benar gitu nggak masalah, ya. Kalau mainnya benar, nah ini kan main-main di negara kita gitu ya. Ya pastilah terpukul lah. Oleh sebab itu, kalau saya tetap berkeputusan bahwa kita harus komplain ke AFF. Tadi kita dengar bagaimana respon dari AFF berkaitan dengan ini. Dan mungkin ini juga regulasinya harus sudah mulai dipikirkan apakah masih tepat ini. Pada pertandingan penentuan grup A yang sama, Indonesia menggilas Myanmar dengan skor telak 5-1 di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Jawa Barat Minggu malam. Indonesia unggul 4-1 pada 45 menit babak pertama. Muhammad Ferrari mencetak 2 gol untuk Indonesia U19. Sementara 2 gol lainnya disumbangkan Arkan Fikri dan Rabani Tasnim Sidik. Gol Myanmar dibukukan La Min Tue. Indonesia menambah gol pada babak kedua yang dicetak Ronaldo Kuateh. Laga tuntas untuk kemenangan Indonesia 5-1. Namun kemenangan itu menjadi sia-sia dan Garuda Muda tidak lolos ke semifinal karena di laga lainnya Thailand dan Vietnam bermain imbang dengan skor 1-1. Kesedihan pun tidak bisa disembunyikan sejumlah pemain skuad Garuda Muda saat mengetahui Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF U19. Kendati produktivitas dan rentang gol Indonesia yang paling banyak, namun regulasi AFF membuat Indonesia hanya menduduki peringkat ketiga grup A. Vietnam, Thailand, dan Indonesia memiliki nilai sama, 11. Namun regulasi AFF menyebutkan, jika ada 2 tim atau lebih yang mempunyai nilai yang sama, maka mereka yang menduduki posisi lebih baik adalah yang memiliki kelebihan head-to-head. Dalam hal ini, Vietnam head-to-head dengan Thailand 1-1, sedangkan Indonesia sebelumnya bermain imbang 0-0 dengan kedua tim. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, benarkah praktik sepak bola gajah yang menyampingkan prinsip fair play kembali terjadi pada ajang Piala AFF U19 di tahun 2022 ini? Sejauh mana langkah protes PSSI kepada AFF yang telah ditempuh? Saya akan berbincang langsung dengan Ketua PSSI Muhammad Iriawan. Selamat malam Pak Ketum, sehat selalu. Malam, sehat selalu, salam olahraga. Salam olahraga. Pak Ketum, Pak Iriawan, Anda dan tim PSSI sudah benar-benar mengkaji video pertandingan antara Vietnam melawan Thailand kemarin. Adakah kemudian komentar terkait dengan pertandingan Vietnam melawan Thailand yang akhirnya memupuskan Indonesia untuk maju ke semifinal? Terima kasih. Kami tadi baru selesai melakukan rapat internal dari jam 11 sampai jam 4. Kita mengupas seluruh apa yang menjadi permasalahan baik regulasi maupun pertandingan hasilnya yang memang kita tidak bisa lolos. Maka kami simpulkan tadi kita akan membuat surat protes ke AFF berkaitan bagaimana penampilan pertandingan Thailand dan Vietnam pada saat mereka berlaga. Saya kebetulan banyak melihat pertandingan itu di iPad saya karena saya yakin kalau Myanmar insya Allah kalah dalam wilayah setelah 3-1 saya langsung fokus. Pada awal pertandingan pun kita melihat di tengah terus bermain ya. Tapi mungkin itu strategi taktik. Tapi begitu sudah 1-0, Thailand memasukkan 4,5 menit kemudian 1-1. Nah situ udah mulai kelihatan permainan memang seperti diatur ya. Dalam hal ini
mungkin ritmenya. Ya. Kami tidak bisa menuduh dulu bahwa ini ada pengaturan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kami mengajukan protes ke AFF. Pertanyaan adalah apakah permainan tersebut bisa dikatakan fair play antara dua tim Thailand dengan Vietnam ya. Itu yang kami akan minta protes ke AFF untuk supaya mereka melakukan investigasi pada pertandingan tersebut. Baik, karena Anda menduga ada permainan yang dragging atau permainan yang mungkin dilama-lamain lah bahasa umumnya, bahasa awamnya. Sehingga mereka kemudian antara Vietnam Thailand seri. Karena kalau seri, maka Indonesia akan terlempar. Ya, kalau regulasi kita tidak bisa menghindar karena sudah menjadi keputusan bersama dan kesepakatan bersama. Jadi kita lihatnya bukan di regulasi. Karena dalam manajer meeting maupun drawing sudah ditandatangan. Melihatnya adalah pertandingan dua tim tersebut ya. Kan kelihatan ada menunda-nunda waktu yang cukup panjang, 10 menit. Maka berpasing-pasing antar pemain, antar kiper di daerah pertahanan Vietnam terus. Tanpa ada mengejar dari pemain Thailand. Nah ini apakah ini pantas dalam permainan ya? Itu kita pertanyakan. Apalagi yang bermain adalah tim cukup kuat ya antara Thailand dengan Vietnam. Bahkan sebelum pertandingan kita Myanmar dimulai, saya diskusi dengan Sinteyong tentang kemungkinan ini. Apakah ini bisa 1-1 dan lain sebagainya. Kalau 0-0 kita bisa maju ya. Sinteyong mengatakan hal yang tidak mungkin kalau Vietnam dengan Thailand karena ini musuh bebuyutan gitu. Kita nggak nyangka bakalan terjadi ini. Oleh sebab itu saya protes ke AFF. Nggak mungkin seri 1-1 karena musuh bebuyutan. Bisa Anda jelaskan soal ini? Iya, Pak Sinteyong mengatakan nggak mungkin bisa 1-1 karena mereka akan bermain totalitas karena bergengsi berdua ini gitu. Saya sudah punya feeling itu waktu menyampaikan Sinteyong, tapi karena analisa Sinteyong ini pemain dua sebelah sana ini memang klub ini sering berhadapan, gengsi, tapi mereka ingin menunjukkan bahwa satu ternyata tim yang terbaik. Ternyata meleset ya. Ternyata mereka ya seolah sudah disiapkan dari 1-1 lah. Tapi saya kembalikan ke AFF nanti untuk bisa menginvestigasi ini. Ya. Apa yang kemudian PSSI sampaikan? Saya harus katakan protes ya ke AFF. Boleh saya katakan itu, Pak Ketum? Oh ya, betul. Saya nulis surat protes ke AFF. Ya, saya minta supaya menjawab AFF tentang bagaimana apa ini fair play. Terserah AFF jawabannya apa. Kalau menurut ini fair play ya sudah kita bermain begitu juga dulu nanti kalau ada pertandingan. Ya. Ya. Apakah fair play? Contohnya lah, saya sampai keras gitu. Baik, apakah fair play? Apakah fair play pertandingan ini? Ya. Ya, jadi ditanyakan ini mungkin. Apakah pertandingan ini fair play atau tidak gitu? Iya. Jadi apakah ini fair play atau tidak dengan turnamen yang besar dengan klub negara yang cukup bergengsi dengan lihat daripada 10 menit menjelang terakhir itu pantas nggak kira-kira itu ya atau pernah atau tidak itu kira-kira pertanyaan kami. Jadi ini kan baru dugaan ya, itu baru apa pengamatan, tentu ini bisa salah juga nanti AFF yang menilai. Jadi 10 menit terakhir sebelum peluit panjang selesai dilakukan ya, itu terkesan untuk melama-lamakan permainan sehingga tetap dalam kondisi imbang 1-1 antara Vietnam dan Thailand. Kalau Vietnam dan Thailand imbang, maka Indonesia pasti gagal untuk maju ke tahap berikutnya. Begitu ya, Pak Ketum ya? Iya, betul. Ya, itu yang kita tenggarai. Kita tidak bisa menuduh, tapi faktanya ada. Menunda waktu 10 menit terakhir itu kan kelihatan. Masa seorang tim besar hanya passing di daerah pertahanan, kanan, kiri, belakang, kiper baik lagi, tanpa ada dia melakukan tekanan gitu. Kemudian dari Thailand sendiri juga kan tidak mengejar bola. Coba buka lagi videonya. Oleh sebab itu kami akan mengirim video ini ke AFF supaya dipelajari oleh AFF. Iya. Sudah ada respons dari AFF? Belum, nanti kan suratnya kami akan buat. Malam ini sudah tanda tangan. Iya. Besok mungkin dikirim dengan videonya. Tembusannya akan kami tembuskan ke AFC dan ke FIFA. Iya. Karena kalau kita lihat juga permainan Indonesia ini tidak pernah kalah ya dalam AFF U19 2022 ini ya Pak Ketum ya. Iya, betul. Bahkan betul. Angkanya luar biasa ya, 7-0 melawan Brunei waktu itu, lalu melawan Myanmar 5-1 dan seterusnya. Dan belum pernah kalah. Tapi memang janggal karena belum pernah kalah dengan skor yang luar biasa gitu ya. Tapi kemudian tidak bisa lolos untuk semifinal, gugur.
Ya, memang kalau kita melihat kan biasa selisih gol yang dihitung ya. Iya. Nilainya sama 11, semua 11, Thailand 11, kita 11, Vietnam 11. Selisih gol kita lebih tinggi. Pemasukannya banyak sekali itu. Dan Betul. pemasukannya tidak terlalu banyak. Biasanya kan begitu, tapi aturannya memang yang disepakati dalam mini turnamen. 3 klub yang terakhir itu yang bermain imbang. Nah, kita lihat mana yang klub berikutnya apakah bisa memasukkan atau tetap seri. Memang untuk Thailand dengan Vietnam yang paling aman yang 1-1 gitu. Itu saja mungkin nanti pemirsa bisa menganalisa gitu. Iya, Kan iya, yang pertama 1-1, kalau 0-0 mereka tersingkir salah satu gitu. Ya. Iya, iya. Kalau mereka menang salah satu kan juga tersingkir gitu. Kita runner up ya gitu. Jadi ini antara 3 nih. Ini kita bicara aturan permainan ya antara Vietnam, Thailand, Ya, Indonesia. ya. Kalau Indonesia, kemarin ya. Vietnam, Itu- Thailand itu misalnya salah satu ada yang menang, maka yang kalah itu gagal. Entah atau Vietnam atau Thailand Ya. pasti nggak akan bisa maju. Yang maju Ya. adalah pemenangnya dengan Paling Indonesia. maju. Kalau 0-0 Indonesia, betul. juga pasti salah satu akan mundur antara Vietnam atau Thailand. Tapi kalau 1-1 Ya. maka Indonesia yang akan mundur. Betul, yang akan tersingkir ya. Iya, iya. Nah, itu kan kita hitung lah Thailand ini dan Vietnam ini keras kan dan Iya. selalu ingin paling di atas. Kita berpikir dia akan main betul untuk bisa saling mengalahkan. Ternyata di terakhir kita lihat mereka hanya passing-passing di daerah pertahanan. Iya, Ya itu iya. yang menjadi permasalahan bagi kami. Ingin kami tanyakan ke Baik. AFF bagaimana nih dengan permainan ini gitu. Dan kemarin Ya. di media sosial juga mengema juga soal dugaan kecurangan ini. Meskipun kita harus menghormati AFF, nanti kita kemudian bagaimana melihat AFF ini bereaksi atas ini. Meskipun juga banyak yang kemudian menyimpulkan bahwa ada sesuatu dalam permainan Vietnam dan Thailand kemarin. Ya, kita belum bisa menyimpulkan. Tapi kan pemirsa bisa lihat lah dari permainan tersebut kan. Babak pertama 0-0, babak kedua itu bisa memasukkan salah satu, dimasukkan oleh Vietnam. Setelah itu udah bermainnya udah kayak nggak ada apa-apa karena mereka aman gitu. Iya, iya. Nah ini yang kami komplain ke AFF. Bahkan sekarang kami mendapat laporan dari tim media kami ada IG dari pelatih fisik. Dia bilang kita 75 menit pertama adalah main betul, sisanya adalah main-main bersama-sama dengan kawan. Nah, apa itu artinya kan gitu? Oke. Itu perlu diselidiki lagi terkait dengan hal tersebut. Ya, ini kan indikasinya mungkin, tapi kita Ya, serahkan ke AFF lah ya. Baik. Terakhir Pak Ketum, bagaimana penilaian Pak Ketum terhadap permainan Timnas U19 Indonesia kali ini? Saya rasa kemajuannya luar biasa ya. Kita bisa lihat dari awal main sampai terakhir lawan Myanmar, lawan Filipina kan udah luar biasa. Bahkan mungkin publik dan saya pun sempat terkecoh waktu Marcelino tidak bisa main. Waktu akhirnya tidak diturunkan pada melawan Filipina. Bahkan pemain cadangan semua ternyata bisa menghasilkannya luar biasa. Artinya memang performa pemain rata-rata bagus. Dan saya tanyakan ke Sinteyong, kok nurunkan pemain cadangan? Ya. Sama semuanya gitu. Ya, jadi taktik strategi aja. Karena lebih fresh juga pemain cadangan kemarin. Jadi luar biasa. Saya salut, saya angkat topi kepada anak-anak saya, pemain Timnas U19. Dan terima kasih kepada seluruh supporter, pemirsa di Indonesia, termasuk Coach Sinteyong yang betul-betul fokus kepada Timnas kita yang kita cintai ini. Ya. Baik, terus maju, terus semangat untuk Timnas U19 2022 dan juga Timnas Indonesia lainnya. Terima kasih Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, Muhammad Iryawan. Terima kasih Pak Iryawan, Terima kasih. sehat selalu. Ya. Terima kasih.